Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yuliani dengan NIM 21081070774. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai organisasi bimbingan dan konseling, yang kedua dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling, dan yang ketiga pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Mari kita simak bersama ya. Yang pertama, pengertian organisasi bimbingan dan konseling. Organisasi berasal dari bahasa Yunani dari kata organon yang berarti alat. Sedangkan secara istilah organisasi adalah sarana untuk melakukan kerjasama dengan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Sehingga ada 3 unsur dasar yang harus dimiliki oleh organisasi. Yang pertama ada orang-orang atau sekumpulan orang, yang kedua adanya kerjasama, dan yang ketiga adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. Sehingga diperlukannya adanya organisasi bimbingan dan konseling untuk mengantisipasi terjadinya beban atau tugas yang diemban hanya pada satu orang saja. Tetapi ketika sudah ada organisasi, maka beban tersebut dapat ditanggung secara bersama oleh yang menjadi tugas atau wewenang dari wali kelas atau konselor atau kepala sekolah dan sebagainya. Kedua, dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Sekolah adalah organisasi formal yang terdapat usaha-usaha administrasi dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran nasional. Adapun bimbingan konseling adalah suborganisasi dari organisasi sekolah. Sehingga dasar bagi organisasi bimbingan dan konseling di sekolah adalah adanya kesepakatan bersama baik guru-guru yang merangkap sebagai konselor, guru mata pelajaran, wali kelas maupun kepala sekolah. Atas dasar kesepakatan bersama itu, maka diharapkan pengelolaan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat melibatkan semua pihak yang ada di sekolah sebagai sumber organisasi, dan tentu saja yang paling utama adalah para pengurus organisasi yang harus paling aktif. Sehingga ada prinsip-prinsip organisasi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan antara lain memberikan pelayanan bimbingan khususnya kepada siswa atau siswi peserta didik, terutama yang dipandang bermasalah dengan prestasi belajarnya. Yang kedua, ada prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan mempertanggungjawabkannya.
dan akan menunjang efektivitas atau kemudahan jalannya organisasi secara keseluruhan. Ketiga, prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya. Yang kelima, ada prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan dapat berjalan optimal, dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian tiap-tiap pegawainya. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. Yang ketujuh, ada prinsip prinsip rentang pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara nasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi. Semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya. Yang kedelapan, ada prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab seorang pegawai harus jelas. Yang kesembilan, ada prinsip pemisahan. Tanggung jawab tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. 10. Prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Tujuan organisasi akan diwujudkan melalui aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana atau tidak kompleks, misalnya koperasi di suatu desa terpencil, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Yang ke-11, organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau internal faktor, dan karena adanya pengaruh di luar organisasi atau eksternal faktor, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Ini merupakan prinsip fleksibilitas. Dan yang ke-12 adalah dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan pemimpin. Dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut, sehingga perlu adanya prinsip kepemimpinan dalam organisasi bimbingan dan konseling. Yang ketiga,
Pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada struktur. Menurut buku Bimbingan dan Konseling 2008 halaman 26, struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak harus sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Meskipun demikian, struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam sebuah satuan pendidikan yang ditujukan bagi optimalnya bimbingan dan konseling. Yang kedua, sederhana. Maksudnya, dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan, jarak antara pengambil kebijakan dan pelaksanaannya hendaknya tidak terlampau panjang. Keputusan dapat dengan cepat diambil tetapi dengan pertimbangan yang cermat, dan pelaksanaan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling terhindar dari unsur birokrasi yang tidak perlu. Dan yang ketiga, luas dan terbuka sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi. Semua itu bermuara pada kepentingan seluruh siswa. Dan yang keempat, menjamin berlangsungnya kerjasama sehingga semua unsur dapat saling menunjang. Selain itu, semua upaya serta sumber dapat diorganisasikan demi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling untuk kepentingan siswa. Dan yang kelima, menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian, dan upaya tidak lanjut sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat terus dilakukan. Pengawasan dan penilaian hendaknya dapat berlangsung secara vertikal dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dan secara horizontal atau penilaian sejawat. Dan yang kedua, ada personal. Personal yang dapat berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling terentang secara vertikal dan horizontal. Pada umumnya, personal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, ada personal pada kantor dinas pendidikan yang bertugas melakukan pengawasan atau penyeliaan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Yang kedua, ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab program pendidikan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya program bimbingan dan konseling di satuan pendidikan masing-masing. Dan yang ketiga, guru pembimbing atau guru kelas sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, guru-guru lain atau guru mata pelajaran, guru praktik, serta wali kelas sebagai penanggung jawab dan tenaga ahli dalam mata pelajaran, program latihan, atau kelas masing-masing. Yang kelima, ada orang tua sebagai penanggung jawab utama peserta didik dalam arti yang seluas-luasnya. Yang keenam, ada ahli-ahli lain dalam bidang bimbingan dan non pelajaran atau latihan seperti dokter, psikolog, psikiater sebagai subjek ahli tangan kasus. Dan yang ketujuh, sesama peserta didik sebagai sekelompok subjek potensial untuk diselenggarakannya bimbingan sedaya. Oleh karena itu, untuk setiap personal yang sudah diidentifikasi, ditetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing yang terkait langsung secara keseluruhan dengan organisasi bimbingan dan konseling. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab guru pembimbing sebagai tenaga inti pelayanan bimbingan dan konseling dikaitkan dengan rasio antara seorang guru pembimbing dan jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawab langsungnya. Guru kelas sebagai tenaga pembimbing bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap seluruh peserta didik di kelasnya.
Berhubungan dengan jenjang dan jenis pendidikan serta besar kecilnya suatu pendidikan, jumlah dan kualifikasi personal khusus personal sekolah yang dapat dilibatkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak selalu sama. Dalam kaitan itu, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing personal di setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan tanpa mengurangi tuntutan akan efektivitas dan efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh demi kepentingan peserta didiknya. Penyampaian video pembelajaran tentang organisasi bimbingan dan konseling, dasar-dasar dan prinsip-prinsip dari organisasi bimbingan dan konseling, serta pola dan struktur dari organisasi bimbingan dan konseling. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.